Oke, kita mulai ya. Pernah dengar Marjorie Kemp? Wanita dari abad pertengahan, dia ngakunya sih sering dengar suara Tuhan, dapat penglihatan gitu. Nah, orang-orang di zamannya percaya dia tuh mistikus. Iya, dianggap suci gitu ya pada masanya. Betul. Tapi kalau kita lihat sekarang, ratusan tahun kemudian muncul pertanyaan, itu beneran suara ilahi atau jangan-jangan cuma halusinasi? Pertanyaan ini nih yang langsung bawa kita ke topik utama hari ini. Seberapa nyata sih realitas yang kita alami ini? Pertanyaan yang dalam banget ya. Dan kita bakal coba kupas bareng-bareng nih dengan melihat bab 1, judulnya Mengukur Realitas dari buku Daniel Yon, A Trick of the Mind. Sumber kita ya bab ini aja, jadi kita fokus ke ide-ide kunci di situ. Sip. Dan misi kita di penjelajahan ini, wah ini bisa bikin agak goyah sih. Kita mau tunjukin kalau otak Anda itu bukan kayak kamera video pasif yang rekam dunia apa adanya. Justru sebaliknya ya. Iya, otak kita secara aktif ngebangun apa yang Anda lihat, dengar, rasakan. Kayak ada ilmuwan kecil gitu di kepala, yang bikin hipotesis, prediksi, terus-terusan. Nah, pertanyaan buat Anda nih, pendengar, pernah nggak sih berhenti sejenak mikir, gimana ya caranya otak saya nyusun semua ini? Bahkan ada ide filosofis klasik kan, otak dalam tabung nih tuh. Bayangin aja otak Anda dipisah, ngambang di cairan, terus distimulasi listrik sama ilmuwan gila buat nyiptain semua pengalaman Anda. Wah, kayak di film ya. Serem juga. Serem. Tapi ini bukan cuma fiksi ilmiah loh. Ini nunjukin betapa nggak langsungnya hubungan kita sama dunia. Bisa nggak kita yakin 100% kalau apa yang kita rasain ini beneran nyata? Nah, balik lagi ke Marjorie Kemp tadi. Buat dia dan orang sekitarnya waktu itu, pengalamannya ya nyata banget. Tapi sarjana modern curiganya itu psikosis. Mungkin karena abis melahirkan atau gimana gitu ya? Bisa jadi, ini langsung bikin batas antara sehat sama sakit jadi abu-abu banget ya kan. Satu sisi dianggap ilahi, sisi lain dianggap gangguan. Tepat. Pandangan tradisional kan seringnya bikin garis tegas. Persepsi normal itu ya kontak langsung sama realitas. Halusinasi itu ya penyimpangan total. Tapi bab ini, wah nantang banget asumsi itu. Apa ya, persepsi kita sehari-hari itu cerminan akurat dunia? Atau jangan-jangan, Atau jangan-jangan batas antara kita ngelihat dunia apa adanya sama ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada, itu tipis banget. Lebih kayak saringan berpori gitu, nggak tembok tebel. jadi kalau gitu, seberapa jauh kita bisa percaya sama mata dan telinga kita sendiri? Ini jadi ingat lagi teka-teki otak dalam tabung tadi dari filsuf kayak Harman, Putnam, atau bahkan Descartes zaman dulu. Ini bukan mainan pikiran doang loh. Bukan, ini nyentuh inti cara kerja otak. Iya kan? Seberapa yakin Anda sekarang ini nih, kursi yang lagi Anda duduki, suara yang Anda dengar itu beneran ada persis kayak yang Anda alami? Akar masalahnya tuh ada di proses sensorik kita sendiri. Paling gampang lihat contohnya di penglihatan deh. Coba deh bayangin pas Anda lihat muka teman. Muka itu kan objek 3D ya di dunia nyata, tapi apa yang nyampe ke mata Anda? Cahaya yang mantul dari muka dia. Betul, cahaya itu masuk, terus ngebentuk gambar di retina lapisan belakang mata. Nah masalahnya, retina itu kan datar, 2 dimensi. Oh iya ya. Jadi informasi 3D yang kaya dari dunia luar, itu harus digapengin dulu jadi pola 2D di retina. Tunggu. Jadi, kita sebenarnya nggak pernah bener-bener ngelihat dunia 3D secara langsung dong. Yang ditangkap mata kita cuma kayak bayangan 2D gitu. Wah, ini kayak nonton wayang kulit dong. Kita cuma lihat bayangannya di kelir, bukan wayangnya. Analogi yang pas banget itu. Dan masalahnya nih, bayangan 2D itu ambigu banget. Para ilmuwan nyebutnya ill-posed inverse problem. Masalah kebalikan yang definisinya jelek gitu kasarnya. Maksudnya gimana tuh ill-posed? Artinya, satu bayangan 2D yang sama di retina Anda, itu bisa disebabkan oleh, banyak banget kemungkinan objek atau susunan 3D yang beda di dunia nyata. Nggak terhingga malah. Coba saya bayangin. Misalnya teman saya ngejauh 2 kali lipat, tapi kepalanya entah gimana jadi gede 2 kali lipat juga. Itu gambar di mata saya ukurannya sama persis dong kayak waktu dia normal? Persis. Atau kepalanya ngecil tapi dia maju. Atau dia miring dikit. Kombinasi ukuran, jarak, sudut, cahaya yang bisa hasilin gambar retina identik itu nggak terbatas. Secara teori, informasi yang masuk ke mata itu nggak pasti banget sebenarnya.
aja lihat dia, ukurannya pas, bentuknya jelas, nggak bingung sama ambiguitas tadi. Gimana caranya otak kita bisa memecahin teka-teki ini kayak gampang banget gitu? Nah, disinilah ide kunci dari bab ini masuk. Otak itu bukan cuma penerima pasif yang nyatat gambar dari retina. Otak secara aktif menginterpretasi sinyal ambigu itu. Caranya, dengan bikin tebakan terbaik atau hipotesis. Tebakan ya? Iya, tebakan tentang apa sih yang paling mungkin ada di dunia luar sana yang nyebabin pola retina kayak gini. Dan tebakan ini dipengaruhi banget sama pengalaman dan pengetahuan kita sebelumnya. Jadi otak itu kayak detektif yang pakai pengalaman ya, bukan cuma kamera. Terus gimana proses nebaknya itu? Cara kerjanya mirip banget sama penalaran Bayesian. Tapi ya, otak nggak pakai rumus matematika secara sadar. Otak itu secara konstan nimbang dua hal. Data sensorik yang masuk, istilahnya likelihood, sama pengetahuan atau keyakinan kita sebelumnya tentang dunia, prior knowledge. Oke, data versus pengetahuan gitu ya? Betul. Interpretasi yang akhirnya kita sadari itu adalah yang dianggap paling mungkin, hasil gabungan keduanya. Kasih contoh dong biar kebayang. Oke, bayangin Anda lihat cahaya aneh ngebut di langit malam. Data visual mentahnya, likelihood, mungkin ambigu kan? Bisa apa aja. Tapi otak Anda punya prior knowledge. Anda tahu ada jadwal luncurin satelit, atau ingat anak tetangga baru beli drone, atau tahu kalau lihat alien itu jarang banget kejadiannya. Hah, iya juga. Nah, otak bakal nimbang semua ini. Penjelasan mana yang paling mungkin secara keseluruhan? Ya, kemungkinan besar otak bakal nebak itu satelit atau drone. Bukan langsung mikir UFO, meskipun data visualnya sendiri mungkin aja cocok sama deskripsi UFO. Ah, oke, mulai nyambung nih. Otak nyari penjelasan paling masuk akal berdasarkan semua yang dia tahu. Nah ini nyambung ke ide berikutnya di bab ini. Persepsi itu syarat teori, theory laden, kayak sains. Bener gitu ya? Tepat sekali. Persepsi itu bukan cuma baca data indrawi mentah. Otak secara aktif memproyeksikan teorinya tentang dunia ke data yang masuk. Bayangin aja data sensorik itu kayak kanvas yang agak buram atau bolong-bolong. Otak kita ngelukis interpretasinya di atas kanvas itu, berdasarkan ekspektasinya. Ngelukis berdasarkan ekspektasi. Kedengerannya jadi subjektif banget ya. Memang ada unsur itu. Proses ini namanya proyeksi top-down. Area otak yang lebih tinggi, yang nyimpen model kita tentang dunia, keyakinan kita, harapan kita, itu secara aktif ngaruhin atau ngedit pemrosesan di area sensorik yang lebih dasar, bottom-up. Diedit, maksudnya gimana tuh? Kayak otak naikin volume sinyal yang cocok sama harapannya, terus ngecilin suara bising atau sinyal yang nggak diharapkan. Jadi apa yang Anda persepsikan itu selalu hasil campuran, sintesis, antara apa yang beneran ada di luar sana sama apa yang otak Anda harapkan ada di sana. Wah, konsep yang kuat nih, otak ngedit persepsi kita. Tapi ini cuma teori aja, atau ada bukti nyata nggak sih dari lab gitu misalnya, yang nunjukin ini beneran terjadi di otak? Ada kok bukti eksperimental yang lumayan kuat. Daniel Leon sendiri, penulis bukunya, sama rekan-rekannya pernah bikin eksperimen. Mereka ngelihat gimana otak memprediksi konsekuensi sensorik dari tindakan kita sendiri. Contohnya gimana? Misalnya, pas Anda gerakin tangan, otak ngirim sinyal prediksi tentang gimana rasanya jari gerak dan di mana posisinya seharusnya. Nah, mereka nemuin kalau bias prediksi ini kuat banget, sampai-sampai dalam kondisi tertentu, orang bisa ngelaporin ngeliat tangan mereka gerak dikit padahal tangannya diem loh. Hah? Serius? Serius, cuma karena mereka berharap atau berniat gerakin tangan itu. Ekspektasi internal benar-benar ngubah pengalaman visual mereka. Wow, itu lumayan bikin kaget sih. Jadi pepatah melihat adalah percaya itu mungkin lebih pas dibalik dikit ya. Jadi melihat adalah sesuai dengan apa yang kita percaya atau harapkan. Haha, bisa dibilang gitu. Kepercayaan dan ekspektasi kita secara aktif ngebentuk apa yang kita lihat. Dan mekanisme yang sama ini juga berlaku kuat banget di indera lain, kayak pendengaran misalnya. Oh, ini pasti nyambung sama contoh lucu di buku itu ya. Yang soal anak kecil salah dengar bapaknya bilang, knowledge is power, Francis Bacon. Filsuf itu, jadi knowledge is power, Francis Bacon. Prancis itu daging asap. Kebayang bingungnya si anak. Iya, itu contoh klasik banget gimana ekspektasi atau dalam kasus ini, ya karena dia nggak tahu siapa Francis Bacon, bisa ngebentuk apa yang kita dengar. Persepsi ucapan itu sebenarnya rumit banget loh. Suara yang kita dengar kan ngalir terus, nggak ada spasi antar kata kayak tulisan. Nah, iya tuh. Gimana caranya otak motong-motongnya? Itu tugas berat buat otak.
motong-motong aliran suara jadi unit-unit kayak kata. Itu dia pertanyaannya. Gimana otak tahu motongnya di mana? Kalau kita dengar kalimat cepet kayak di mana kamu adalah setahun yang lalu, kita yang ngerti bahasanya gampang ya motongnya. Jadi, di mana kamu adalah setahun yang lalu. Tapi buat yang baru belajar atau buat komputer, susah banget pasti. Kayak masalah ayam sama telur ya. Perlu tahu katanya buat motong, tapi perlu bisa motong buat belajar kata. Gimana tuh? Otak kita tuh kayaknya pakai pembelajaran probabilistik secara nggak sadar. Otak itu mesin statistik yang hebat banget. Dia secara nggak sadar ngelacak pola-pola dalam bahasa yang dia dengar. Pola gimana maksudnya? Misalnya nih, otak mungkin belajar kalau setelah suku kata ma, itu bisa diikuti sama macem-macem banget suku kata lain. Malam, na, uta, dan seterusnya. Karena lanjutannya banyak dan nggak bisa ditebak, otak nyimpulin kalau ma ini kemungkinan besar akhir dari satu kata dan awal kata berikutnya. Ah, oke. Sebaliknya, kalau urutan suara kayak menawar, hampir selalu diikuti kan? Ya otak belajar gabungin jadi satu kata, menawarkan. Proses ini juga yang ngejelasin kesalahan lucu kayak anak kecil disuruh behave, disikap baik, tapi salah dengar jadi I am have. Mungkin karena dia lebih sering dengar kata be diikuti kata lain, be good, be quiet, jadi motongnya salah. Ini pasti juga yang bikin ada fenomena viral kayak Yani lawan Laurel atau Green Needle lawan Brainstorm itu ya. Suaranya kan sama persis, tapi kok bisa orang dengar beda banget? Gara-gara ekspektasi juga. Tepat sekali. Eksperimen kayak gitu tuh demonstrasi sempurna peran ekspektasi top-down. Apa yang Anda harapkan dengar, misalnya karena baru aja baca salah satu kata, itu secara dramatis mengubah persepsi Anda terhadap sinyal suara ambigu yang sama. Jadi benar-benar ekspektasi yang nentuin ya? Iya. Lagi-lagi, otak jadi editor aktif, bukan perekam pasif. Yang Anda dengar itu campuran antara gelombang suara asli sama tebakan terbaik otak Anda. Berarti kalau ekspektasi kita salah, kita beneran bisa salah dengar ya? Kayak salah dengar lirik lagu Jimi Hendrix, Excuse me while I kiss the sky, permisi selagi aku cium langit, jadi Excuse me while I kiss this guy, permisi selagi aku cium pria ini. Persis. Prediksi internal yang mungkin kerasa lebih masuk akal atau lebih familiar, kiss this guy, bisa dominan banget dan nimpa persepsi suara aslinya yang agak aneh, kiss this guy. Prediksi top-down ini bukan cuma bikin salah dengar lucu loh, tapi juga penting banget buat komunikasi kita sehari-hari. Coba pikirin deh kecepatan ngobrol normal. Jeda antar giliran ngomong itu rata-rata cuma 200 milidetik. Hah? 200 milidetik? Cepet banget. Kayaknya nggak cukup waktu deh buat nyerna omongan lawan, mikir jawaban, terus mulai ngomong. Emang nggak cukup kalau kita harus proses semuanya dari nol? Ini nunjukin kalau kita pasti udah mulai nebak atau antisipasi apa yang mau diomongin lawan bicara sebelum dia selesai ngomong. Oh, gitu caranya. Iya, otak kita manfaatin pola dalam bahasa. Kita sering bisa nebak akhir kata bahkan sebelum dengar utuh. Misalnya kalau dengar inform, kemungkinan besar lanjutannya asi. Otak bahkan nebak kata atau ide berikutnya. Kayak kalimat, di kamar bayi ada bayi yang sedang tidur. Nah, kemungkinan besar kata tidur udah aktif di otak Anda sebelum kata itu selesai diucapin. Pantesan ya, kadang kita kayak udah tahu temen mau ngomong apa, bukan telepati ternyata ya, tapi otak kita yang efisien banget nebaknya. Oke. Ini semua jadi bawa kita balik lagi ke pertanyaan awal soal batas persepsi sama halusinasi. Kalau persepsi normal aja udah banyak banget nebak dan prediksi dari otak, jangan-jangan halusinasi itu bukan kategori yang beda sama sekali, tapi lebih kayak tebakan yang kebablasan atau salah arah gitu. Itu persis pandangan yang diajuin di bab ini, bahwa halusinasi mungkin bukan garis batas yang jelas, tapi ada di ujung ekstrim dari sebuah kontinum pengalaman persepsi. Bisa jadi halusinasi muncul pas keseimbangan antara data sensorik, bottom up, sama ekspektasi internal, top down, jadi terlalu berat ke arah ekspektasi. Otaknya terlalu percaya sama tebakannya sendiri gitu. Bisa dibilang gitu. Terlalu percaya sama model internalnya, bahkan pas itu nggak cocok sama data dari dunia luar. Menarik banget. Ada buktinya nggak sih buat gagasan kontinum ini? Ada beberapa penelitian yang dukung. Misalnya, Christoph Teufel dan timnya pakai gambar hitam putih yang dibikin burem banget, rusak gitu. Kayak gambar rusa lagi makan wortel dilihat dari jendela mobil yang goyang. Awalnya, hampir nggak mungkin lihat apa-apa di gambar itu. Iya, kebayang buremnya. Tapi, kalau pesertanya dilihatin sebentar gambar aslinya yang jelas, ini namanya efek pratinjau. Kemampuan mereka buat ngelihat detail di gambar rusak tadi jadi ningkat drastis.
Otak kayak ngisi bagian yang kosong pakai pengetahuan sebelumnya. Oke, itu nunjukin peran pengetahuan awal. Terus hubungannya sama halusinasi gimana? Nah, yang menarik, mereka nemuin kalau efek pratinjau ini secara signifikan lebih kuat di orang yang ngalamin gejala psikosis, terutama yang ada halusinasinya. Bahkan, efek ini juga lebih kuat di orang sehat yang skornya tinggi di ukuran kecenderungan psikosis. Kecenderungan psikosis maksudnya orang sehat tapi agak aneh gitu. Iya, yang mungkin punya pengalaman persepsi atau keyakinan yang agak nggak biasa, tapi belum sampai level gangguan klinis. Ini nunjukin kalau otak mereka lebih cenderung atau lebih kuat ngandelin pengetahuan awal atau ekspektasi pas nerjemahin input sensorik yang ambigu. Dan kecenderungan ini bisa ada sebelum diagnosis klinisnya muncul. Jadi orang yang gampang halusinasi itu otaknya lebih ngandelin tebakan awal gitu ya, bahkan pas datanya nggak dukung. Wah, ini beda ya sama pandangan kalau halusinasi itu murni rusak. Tapi bentar deh, buku ini juga nyebut soal pendengar suara yang sehat, healthy voice hearers. Kayak cenayang gitu. Maksudnya ada orang sehat tapi dengar suara-suara dan nggak dianggap sakit jiwa. Bukannya itu definisi gangguan? Nah, ini emang area yang menarik dan nantang pandangan klinis tradisional. Ada loh orang-orang yang ngelaporin dengar suara-suara yang buat orang lain nggak nyata. Tapi mereka baik-baik aja di kehidupan sehari-hari. Nggak tertekan sama suaranya, nggak masuk kriteria diagnosis gangguan psikotik. Sering disebut cenayang atau paranormal. Terus gimana penjelasannya? Keberadaan kelompok ini penting buat memahami mekanisme halusinasi di luar konteks penyakit. Ada studi penting dari Phil Corlett dan rekan-rekannya. Mereka bandingin beberapa kelompok. Pasien psikotik yang halusinasi, pasien psikotik yang nggak halusinasi, para pendengar suara sehat tadi, cenayang, sama kelompok kontrol sehat. Terus dites gimana? Mereka pakai tugas halusinasi terkondisi. Peserta lihat pola papan catur berulang kali, diikuti bunyi bip. Terus, sesekali, papan caturnya ditampilin tanpa bunyi bip. Pertanyaannya, siapa yang paling sering ngelaporin dengar bunyi bip yang diharapkan, tapi sebenarnya nggak ada? Nah, hasilnya gimana? Siapa yang paling ketipu sama ekspektasinya? Hasilnya menarik banget. Kecenderungan buat ngalamin halusinasi terkondisi ini paling tinggi di dua kelompok. Pasien yang berhalusinasi dan para cenayang sehat. Pasien yang nggak halusinasi sama kelompok kontrol sehat jauh lebih rendah kecenderungannya. Wah, jadi mirip ya antara pasien dan cenayang dalam hal ini? Iya, ini dukung banget model kalau pengalaman halusinasi baik klinis maupun non-klinis itu ada kaitannya sama bobot yang terlalu kuat pada prediksi top-down atau ekspektasi internal. Ekspektasi ini kayak bocor ke kesadaran kita, jadi pengalaman nyata. Jadi ini bukan cuma soal diagnosis psikosisnya, tapi lebih ke gimana otak individu itu nyeimbangin data luar sama prediksi internalnya. Jadi kalau ditarik kesimpulan ekstrim nih ya, kita semua sebenarnya berhalusinasi dikit-dikit setiap saat dong. Maksudnya, apa yang kita anggap realitas objektif itu selalu campuran antara data mentah sama interpretasi atau ekspektasi kita. Dan ini bukan tanda kelemahan, tapi justru cara kerja normal otak kita buat ngadepin dunia yang nggak pasti ini. Anda nangkep intinya dengan baik banget. Persepsi itu proses konstruktif, aktif, bukan pasif. Dan kesalahan atau bias dalam sistem ini, kayak ilusi atau mungkin bahkan halusinasi, itu justru bisa ngasih kita petunjuk berharga tentang gimana sistem itu kerja secara normal. Oke deh, mari kita coba rangkum ya penjelajahan kita soal mengukur realitas dari bab 1 buku Daniel Yon ini. Inti utamanya gini, realitas yang Anda alami sekarang ini tuh bukan rekaman video pasif dunia luar. Otak Anda kerja keras banget kayak ilmuwan, detektif, seniman yang secara aktif ngebangun persepsi Anda pakai teori, hipotesis, prediksi berdasarkan semua pengalaman Anda buat ngasih makna ke data indrawi yang sering ambigu dan nggak lengkap. Ingat Marjorie Kempe di awal tadi. Pengalamannya yang bikin bingung itu jadi pengingat betapa kompleks dan subjektifnya proses ini. Betul, dan proses fundamental otak ini, proses prediksi dan interpretasi aktif ini ngejelasin banyak-banyak hal dalam pengalaman Anda sehari-hari. Mulai dari kenapa bisa salah dengar lirik lagu, kenapa ketipu ilusi optik, sampai kemampuan hebat kita ngerti obrolan cepat. Tapi ini juga ngasih kerangka buat memahami pengalaman yang lebih dalam, lebih aneh kadang, kayak halusinasi, tanpa harus langsung ngecap itu rusak atau nggak normal. Ini mekanisme dasar otak mahamin dunianya. Nah, sebagai penutup nih ada satu pemikiran yang agak provokatif buat Anda bawa pulang, buat direnungin.
Kalau persepsi kita emang sekuat itu dibentuk sama teori internal dan prediksi dari sejarah pribadi, bias, bahkan budaya kita, seberapa banyak sih dari realitas objektif yang kita yakini itu sebenarnya cuma cerminan diri kita sendiri? Dan tantangan apa ya yang muncul pas dunia sekitar kita berubah, info baru, teknologi baru, lebih cepat dari kemampuan model internal otak kita buat update dan adaptasi? Pertanyaan yang bakal terus relevan itu, kayaknya. Terima kasih banyak sudah gabung bersama kami dalam penjelajahan mendalam tentang bagaimana kita mengukur atau mungkin lebih tepatnya membangun realitas kita ini.